Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai web project Laravel. Kami mendapatkan tema tentang kesehatan dan kami memberikan judul untuk web kami ini yaitu ASIP. Namun sebelum masuk ke presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nadia Lovitasari dengan NIM 152011513021 dan rekan saya Dea Octavia dengan NIM 152011513008. Baik, sebelum itu saya izin share screen terlebih dahulu. Baik, pada penjelasan yang pertama ini saya akan menjelaskan sedikit tentang blade. Jadi pada proyek kami ini ada beberapa blade, yaitu yang pertama ini ada bagian dari navbar blade. Jadi navbar ini itu berisi tentang sidebar yang ada di web. Nah, di sini sidebar-nya itu seperti menu seperti begitu. Nah, itu tuh ada pendaftaran balita, ada history posyandu, kemudian ada data master. Nah, data master ini itu include ke dalam kecamatan, kelurahan, posyandu, role, dan juga usernya. Nah, kemudian selain navbar ini sendiri, yaitu sidebar, kita beralih ke balita blade. Jadi di balita blade ini berisi tabel. Jadi balita blade ini tabel yang isinya atau nama-nama tabelnya itu ada nomor, gambar, nama balita, NIK orang tua, nama orang tua, tanggal lahir balita, jenis kelamin balita, dan juga posyandu, dan ada aksi. Kemudian di sini juga kami memasukkan data-datanya. Setelah itu, di sini ada balita detail. Nah, bedanya balita blade dan balita detail itu, jika balita blade itu hanyalah tabelnya, namun di balita detail ini adalah seperti formnya. Nah, formnya ini itu nama balita. Nah, jadi nanti itu di sini seperti yang diketahui, jadi ini tuh bentuknya adalah form, di mana form itu di sini juga untuk meng-create, jadi meng-create, mengupdate juga itu di form ini, di balita detail buat juga. Kemudian ada dashboard, di mana dashboard ini nanti waktu admin memasukkan password dan username akan langsung dialihkan ke dashboard ini yang berisi selamat data. Kemudian sama seperti yang balita, history posyandu ini juga berisi tentang tabel. Nah, di mana tabel ini juga sama seperti di balita, ada nomor, ada gambar, ada balita sendiri, kemudian ada berat badan, kemudian tinggi badan, dan juga ada aksinya. Kemudian untuk history posyandu detail ini juga sama, jadi ini itu formnya, jadi nanti admin mengisi tentang history posyandunya itu di sini, di history blade-nya. Kemudian ada kecamatan, jadi di kecamatan ini tuh kita sama seperti di balita, jadi kecamatan ini itu hanyalah sebuah template yang berisi tabel. Kemudian di kecamatan detail ini adalah formulirnya, seperti ada nama kecamatan, jadi nanti admin memasukkan nama kecamatannya, kemudian ada button simpan dan batal. Kemudian ada kelurahan, sama juga seperti di kecamatan, jadi kelurahan blade ini adalah template atau tabelnya saja. Kemudian barulah di kelurahan detail ini ada formnya untuk memasukkan nama kelurahan juga kecamatan itu tadi. Kemudian ada login blade. Login blade ini itu sebenarnya template
hanya template saja untuk si admin. Kemudian ada Posyandu. Di posyandu.blade ini berisi juga sama tabel yang nama tabelnya itu ada nomor, nama posyandu, alamat posyandu, kelurahan, kecamatan, dan juga aksi. Kemudian di posyandu detail ini barulah di sini untuk mengisi form. Formnya ini bisa mengisi dari nama posyandunya, kemudian posyandunya itu dari kelurahan mana, kemudian alamat posyandunya di mana, dan ada button simpan dan juga batal. Kemudian yang terakhir ada beberapa seperti role dan juga role detail. Jadi role detail ini nanti yang bagian mengisi formulirnya untuk dimasukkan. Kemudian ada user blade. User blade ini sama template tabelnya saja. Kemudian yang di user detail ini ada formulir yang berisi dengan username dan juga role-nya itu sebagai apa. Misal sebagai admin atau sebagai user. Begitu. Kemudian setelah kita ke blade, kita beralih ke model yang akan dijelaskan oleh Dea. Silahkan Dea. Selanjutnya di sini ada model. Model sendiri adalah salah satu bagian dari MVC atau Model View Controller yang nantinya akan berkomunikasi dengan database. Model yang sudah terhubung dengan database ini nanti akan dipanggil oleh controller. Yang pertama di sini ada model dari balita. Ini ada ID seperti ID posyandu, nama balita, NIK orang tua, nama orang tua, tanggal lahir balita, jenis kelamin balita, dan status. Lalu juga ada public function posyandu yang nantinya juga mengambil ID posyandunya dan histori posyandu yang nanti akan mengambil ID balita. Selanjutnya ada histori posyandu. Histori posyandu ini kita mengambil ID balita, tanggal posyandu, berat badan balita, dan tinggi badan balita. Juga ada public function balita yang diambil untuk ID balitanya dan public function user untuk ID historik posyandu. Lalu ada kecamatan. Di kecamatan hanya memasukkan nama kecamatannya saja. Lalu ada kelurahan. Kelurahan di sini mengambil ID kecamatan dan kelurahan. Jadi di kecamatan di tabel kelurahan nanti itu juga ada nama kecamatan yang sudah diisikan tadi. Lalu ada posyandu. Posyandu ini mengambil ID kelurahan, nama posyandu, dan alamat posyandu. Selanjutnya ada role. Di role ini mengambil nama role, hanya nama role saja, dan user. User mengambil ID histori posyandu, username, dan password. Lalu ada user role. User role ini mengambil ID user dan ID role. Jadi role-nya itu ada admin dan user itu tadi. Selanjutnya untuk seeder. Kemudian sebelum kita ke seeder, saya akan menjelaskan sedikit tentang controllernya. Jadi nanti di controllernya itu ada beberapa seperti admin, balita, dashboard, histori posyandunya, kecamatan, kelurahan, posyandu, role user, dan histori posyandu itu sendiri. Nah, bedanya itu sebelum kita masuk menjelaskan, jadi bedanya admin histori posyandu dan histori posyandu itu adalah di controller yang admin histori posyandu ini itu yang mengisi adalah adminnya. Jadi seperti memasukkan data-datanya itu di histori posyandu itu adalah admin. Nah, kemudian untuk histori posyandu ini yang hanya bisa diakses langsung oleh orang tua balita atau user itu sendiri. Baik, kemudian saya akan menjelaskan tentang admin. Jadi di admin ini ada beberapa metode, yaitu public function login yang memiliki parameter request, kemudian di sini ada variable user, di mana dia memiliki username dan juga password. Kemudian ada metode juga, yaitu namanya logout, di mana dia juga sama seperti login memiliki parameter yaitu request. Jadi di sini nanti itu request ada session
Terus kemudian flash. Nah, apa itu flash? Flash itu seperti menghapus session karena dia itu bersifat lokot, maka dia tuh menghapus session dari login itu sendiri gitu. Kemudian ada admin balita, di mana admin balita ini ada beberapa metode seperti index, kemudian create, kemudian store, kemudian ada edit, kemudian ada juga update-nya. Kemudian yang terakhir ini ada destroy-nya untuk mendelete-nya. Nah, di mana si indeks ini itu karena ini berbicara tentang admin ya. Jadi di sini ada variable out user dan role-nya itu usernya yang dimaksud ini adalah super admin, yaitu admin itu sendiri. Kemudian untuk bagian method create di situ juga sama, ada kondisi di mana nanti itu di mana super admin ini akan menjalankan atau mengisi dari form balita yang di balita blade itu tadi. Kemudian ada store, di mana store juga ini memiliki parameter yaitu request, di mana dia juga ada kondisi. Ini adalah kondisi untuk mengupload image, teman-teman. Jadi ini kita akan bahas di belakang. Kemudian ada metode yaitu edit yang memiliki parameter yaitu ID. Nah, di mana itu nanti memiliki beberapa variabel seperti type, URL, balita, dan posyandu itu. Kemudian ada metode yang bernama update. Nah, update ini itu sama seperti yang atas tadi, itu tuh fungsinya itu adalah kalau update itu untuk menyimpan datanya. Nah, kalau edit itu untuk mengedit data yang akan diperbarui. Kemudian ke destroy, di mana destroy ini berfungsi juga untuk mendelete data. Kemudian kita ke admin dashboard. Jadi di admin dashboard ini hanya biasa, jadi dia itu berisi out session usernya sendiri. Kemudian untuk di admin history posyandu seperti yang saya katakan tadi, jadi admin ini mengisi navbar history posyandu, dia itu akan mengisi semua data-data history posyandunya, mulai dari meng-create, mengupdate, mendelete gitu. Kemudian ada admin kecamatan juga, sama dia memiliki banyak metode seperti indeks, kemudian metode create tanpa parameter, kemudian ada metode store dengan parameter request, kemudian ada metode edit dengan parameternya yaitu ID, kemudian ada update di mana dia memiliki dua parameter yaitu request dan juga ID. Kemudian di sini ada metode destroy atau delete sendiri dengan parameter ID. Kemudian untuk kelurahan akan dijelaskan oleh Dea. Silakan. Untuk admin kelurahan controller sendiri kurang lebih sama dengan yang sudah dijelaskan oleh Nadia. Ada public function index yang untuk menampilkan data tabelnya. Lalu di sini ada create juga, public function create untuk membuat data baru yang belum disimpan. Jadi itu cuma formnya saja yang nantinya akan diisi oleh admin. Lalu ada store untuk menyimpan data dari create tadi. Lalu ada juga edit yang untuk menampilkan data yang ingin diedit, jadi sama seperti formnya saja, belum di-save. Lalu ada update ini untuk nge-save-nya dari data yang sudah diedit tadi, dan ada destroy atau delete untuk menampilkan data yang akan dihapus. Untuk admin posyandu juga kurang lebih sama, ada public function index, lalu ada create, dan store, edit, update, dan destroy. Lalu ada admin role controller, isinya juga sama. Untuk yang awal ada public function index,
lalu ada create, ada store, edit, update, dan destroy. Selanjutnya ada admin user, isinya juga sama. Ada public function index, index, create, store, edit, update, dan destroy. Lalu selanjutnya ada history posyandu controller. History posyandu controller sendiri ini tuh untuk tampilan pada web yang akan nantinya diakses oleh user atau orang tua. Yang ada public function index. Hanya ada public function index karena di sini user atau orang tua tidak bisa menambahkan data atau apapun. Jadi mereka hanya bisa melihat data yang tadinya sudah dimasukkan oleh admin tadi. Itu. Selanjutnya ada migration. Kemudian kita akan masuk ke migration. Jadi untuk migration sendiri kita ada 8, sekitar 8 migration. Yang ini itu migration berfungsi untuk database-nya. Jadi untuk migration dari kecamatan sendiri itu ada ID, kemudian ada nama kecamatannya itu tipenya apa, kemudian ada delete-nya juga, kemudian di kelurahan itu ada ID juga, kemudian ada foreign ID atau ID kecamatannya itu, dan dia itu bersifat apa, misalnya si kecamatan ini bersifat dengan constraint, kemudian ada kelurahan, ada timestamp-nya. Jadi timestamp-nya ini tuh seperti dia itu di-create jam berapa dan diupdate jam berapa, seperti itu. Kemudian ada delete-nya juga. Kemudian ada migration untuk posyandunya itu sendiri. Jadi sama di posyandu itu juga ada ID, foreign ID, string nama posyandunya. Kemudian alamat posyandunya itu bertipe data string. Kemudian sama ada timestamp dan soft delete. Kemudian ada balita. Di balita ini agak banyak, jadi dia itu di sini untuk tabel-tabelnya sendiri tuh ada ID, kemudian ada foreign ID, kemudian ada string yang untuk nama balitanya panjangnya itu sekitar 50, kemudian string untuk NIK-nya, kemudian nama orang tuanya, kemudian ada tanggal lahir balita di mana dia itu bertipe date, jadi nanti itu waktu dimasukkan dia itu sistem sudah tahu oh bahwa dia itu bersifat date atau tanggal. Kemudian ada jenis kelamin balita yaitu char, kemudian ada statusnya, status balita itu bertipe small integer. Kemudian karena di sini nanti kita akan membahas tentang image juga, jadi di sini kita memasukkan di itunya ada string image-nya dengan panjang 255 dan dia itu bersifat nullable gitu. Terus ada timestamp, jam juga, soft delete-nya. Kemudian untuk history posyandu silakan Dea. Selanjutnya ada history posyandu. Di sini history posyandu ada tabel untuk ID, dan karena history posyandu ini mengambil ID balita, jadi foreign key-nya adalah ID balita, lalu ada date yaitu tanggal posyandu. Kalau masukkan tanggal posyandu sendiri ini juga harus sesuai format date, yaitu tahun, bulan, dan tanggal. Lalu ada berat badan balita dengan tipe data float, lalu ada tinggi badan dengan tipe data float juga, lalu ada image dengan tipe data string dan panjang 225. Itu maksudnya, jadi setiap file kan pasti ada namanya, jadi itu dia maksimal sampai 255 dan dia nullable juga. Lalu ada timestamp dan ada soft delete-nya. Selanjutnya ada tabel user. Di tabel user ini ada tabel ID, lalu di tabel user juga mengambil dari ID history posyandu sebagai foreign ID-nya. Lalu ada username dengan tipe data string dan panjang 50. Lalu ada password dengan tipe data string dan panjang 8. Dan juga ada timestamp dan soft delete-nya. Lalu ada tabel roles. Di tabel roles ini ada ID dan role bertipe data string dengan panjang 20. Dan juga ada soft delete-nya. Selanjutnya ada user role. Di user role ini ada tabel ID,
dan ada ID user sebagai foreign ID, dan ID role sebagai foreign ID, dan ada subfields. Baik, selanjutnya kita akan berpindah topik ke seedernya. Jadi di seedernya sendiri itu ada beberapa, yaitu ada balita, kemudian histori, kecamatan, kelurahan, posyandu, role, user role sendiri, dan user. Jadi untuk membuat MVC itu juga membutuhkan membuat seedernya. Jadi untuk di sini ada balita seeder. Di balita seeder ini itu ada beberapa variabel, yaitu ada ID posyandu yang di set 1, kemudian nama balitanya kita masih misalkan lorem. Untuk ini itu seedernya untuk dimasukkan ke database. Kemudian NIK-nya masih di random, kemudian nama orang tuanya masih random juga, tanggal lahirnya dianggap 2021, sama yaitu formatnya tahun, bulan, dan tanggal. Jenis kelaminnya itu satu itu laki-laki, kemudian statusnya juga, kemudian image-nya dibuat ngasih 0. Jadi nanti waktu image di-upload di web itu tidak muncul gambarnya karena emang di setting 0. Kemudian di sini ada history. Di history ini itu sama, jadi dia itu memiliki ID balita, terus tanggalnya, berat badannya berapa, ini masih di setting awal, kemudian tinggi badannya itu berapa, dan sama image-nya dibuat di setting 0. Kemudian ada kecamatan, jadi ini kecamatannya di setting namanya yaitu Simokerto. Kemudian di kelurahan sama, jadi kelurahan ini ID kecamatannya 1, berarti nanti akan muncul di web yaitu kecamatannya adalah Simokerto, kemudian kelurahannya baru Tambarjo. Kemudian untuk posyandu, silahkan Dea. Untuk posyandu sendiri ini seperti pengertiannya seeder itu data random yang untuk testing aja. Jadi di sini posyandunya ID kelurahannya 1, yaitu Kelurahan Tambarjo. Nah, lalu nama posyandunya kita masukkan anak gemilang, dan alamat posyandunya adalah Tambak Padi nomor 15. Selanjutnya ada role. Di sini role kita masukkan ada role super admin, admin, dan user. Selanjutnya ada user role seeder. Sini user role seeder 1 ini tuh sebagai super admin, dan untuk ID user yang kedua itu maksud saya ID user yang 1 itu untuk admin pertama, dan untuk ID user yang kedua itu untuk admin yang kedua, karena di sini kita berdua jadi adminnya ada 2 dan menggunakan ID user yang berbeda. Lalu ada user seeder. Sini user seedernya kita masukkan username untuk ID histori posyandu yang tadi user yang pertama histori posyandu ID histori posyandu 1 itu yang pertama username-nya adalah saya Octavia dengan password yang sudah kita setting yaitu asips, dan ada username teman saya Nadia Lovita dengan password yang sudah ditentukan juga asips. Jadi nanti kita kalau untuk login ke web kita menggunakan username dan password ini. Oke, selanjutnya kita akan berpindah ke search and pagination. Jadi untuk search dan pagination ini itu kami masukkan ke seluruh data di bagian controllernya, di bagian metode yaitu metode di bagian metode create-nya. Sebentar. Di bagian indeksnya. Jadi, mohon maaf, jadi untuk search dan pagination-nya kita taruh di bagian indeksnya, yaitu di tiap-tiap controller. Jadi di balita control misal di balita control itu ada metode index, di mana dia itu nanti di sini itu kita setting search-nya, jadi nanti jika ada kondisi di mana itu di search dan dia itu 0, dia itu maka tidak akan menampilkan apapun. Namun jika dia itu di set nama balitanya atau
apa itu nama ID-nya, maka akan muncul nama balita tersebut. Kemudian sama juga di history posyandu juga sama. Kita lihat indeksnya ini, indeksnya sama ada kondisi di mana kalau misalnya di search-nya itu 0, maka dia tidak menampilkan apapun, kosong. Namun jika search-nya itu ditampilkan misalnya nama balita atau ID-nya atau misalnya nama orang tuanya, maka akan muncul. Kemudian ada kecamatan, di kecamatan ini kita buka metode indeksnya. Di metode indeks ini juga sama, ada metode search-nya, di mana sama kalau itu jika dicari itu nggak ada, maka tidak akan menampilkan apapun. Kemudian di kelurahan juga sama, jadi kita menaruhnya itu pada controller tiap-tiap bagian dan di bagian metode yaitu indeks, di bagian indeks. Kemudian untuk yang lainnya juga sama, untuk posyandu, role controller, kemudian admin user controller, dan untuk admin user controller itu semuanya sama berada di indeksnya. Seperti ini. Ada search-nya. Kemudian kita akan beralih ke login. Jadi untuk loginnya ini sendiri itu kita pisah, jadi kita ada 2 role kan, ada 2 role yaitu role admin dan juga user. Jadi nanti yang login, jadi di sini ada admin seperti yang saya jelaskan di awal, di mana loginnya ini memiliki metode login dan logout yang mana dia memiliki parameter request. Nah, di sini juga admin melakukan login dengan memasukkan username-nya dan juga password-nya. Kemudian logout-nya sendiri, jadi nanti akan ada sesi di mana admin akan melakukan logout dan akan langsung keluar dari web system. Kemudian untuk out-nya sendiri, silakan deh ya. Untuk out-nya ini login sebagai user atau orang tua dengan request username dan password seperti yang ada di sini. Lalu juga ada perluasan logout yang flash itu artinya yang untuk menghapus sesi login itu tadi. Oke, selanjutnya kita beralih ke materi upload image. Jadi di sistem kami, di web arsip kami ini, untuk mengupload image-nya itu berada di bagian balita dan history. Untuk balitanya itu saya memasukkan untuk image-nya itu berada di method store dengan parameter request. Jadi nanti itu misal ada kondisi di mana admin itu memasukkan kakak atau istilahnya itu salah satu persyaratan untuk pendaftaran balita yaitu memasukkan foto kakak, di mana nanti di sini ada beberapa variabel yaitu file dengan request, kemudian namanya dia image, kemudian ada target dir, kemudian ada target filenya, kemudian ada image file type-nya, kemudian tidak hanya itu dia juga ditambahkan di variabel ini tuh balita, image, base name-nya apa, misalnya image-nya ini itu disesuaikan dengan nama kolomnya kita, misalnya kalau di sini teman-teman namanya itu adalah kakak, berarti di sini image-nya diganti kakak atau apa, seperti itu. Kemudian untuk history posyandunya, silahkan deh ya. Untuk history posyandunya juga kurang lebih sama, berada di store. Ada perintah file, request file image, target dir upload history, ini maksudnya di file upload di bagian history. Lalu ada target file, target dir ini, dan lain-lain. Lalu ada juga history-nya, history posyandu, history image, base name-nya, sama seperti dijelaskan oleh teman saya, image ini sesuai dengan file kita sendiri. Misal foto bayi, kita namain balita, nanti digantinya balita. Lalu ada
histori ID balita, ke sini ID balita dan sebagainya ini. Kemudian karena kami hanya memberikan upload image itu ada di balita dan history posyandu, maka sekarang kita akan beralih pada real domain. Jadi untuk real domainnya sendiri ini kami join dengan kelompok lain. Jadi real domain kami ini join dengan kelompoknya dari AGIF, yaitu kelompok 9. Jadi itu pertama-tama untuk supaya kita bisa tetap mengakses ya, mengedit, terus mengakses webnya itu, kami mendownload aplikasi bernama FileZilla. Jadi di FileZilla ini sistemnya adalah drag and drop. Jadi misalnya pertama kita buka file, kemudian site manager. Di sini akan tertera di mana hostnya itu apa. Di sini hostnya adalah Kelapan TPK Al-Hikmah. Jadi waktu kita join dengan kelompok lain itu super admin atau yang menyewa hostnya itu memberikan kami catatan seperti ini. Jadi FTP, untuk FTP itu maksudnya adalah ini untuk masuk ke FileZilla, kemudian kita masukkan salah satu, kemudian untuk portnya sendiri itu boleh dikosongin atau diisi yaitu 21, kemudian untuk usernya sendiri ini kita masukkan data yang di sini yaitu kelompok 8 @kelapan tpk alhikmah .myid. Kemudian untuk passwordnya sendiri itu ini passwordnya sendiri itu random karena ini tuh berasal dari sana gitu. Kemudian kita tes misalnya connect, kita oke. Nah di sini bagian root remote site yang slash ini itu adalah bagian publiknya, publik dari web kita, folder kita buka, misalnya foldernya ada di Windows, di bagian Laragon, kemudian di www dan namanya adalah Kelapan ini. Nah, di bagian slash ini itu adalah bagian isi dari public itu sendiri. Nah, jadi kalau misalnya kita membutuhkan itu, kita tinggal drag and drop jadi di CTRL-A, kemudian kita langsung drag and drop ke sebelah kanan. Kemudian untuk masuk ke isi dari webnya kita masuk ke remote site-nya yaitu PWF08. Kemudian kita back dulu, kita masukkan nih yang ini isinya itu CTRL-A kecuali public. Kemudian kita drag and drop ke sebelah kanan. Kemudian kita tunggu prosesnya, karena prosesnya itu banyak, sekitar 7.000 sampai 8.000 file yang harus diuploadkan ke kanan. Itu kisaran waktu untuk menguploadnya yaitu sekitar 15 sampai 20 menit. Itu tergantung dengan jaringan yang dimiliki. Kemudian kita langsung implementasikan pada web. Jadi saya akan membuat tab baru, di mana di sini untuk adminnya itu berbeda dengan, sebenarnya sama, hanya saja admin itu di real domainnya ini ditambahkan dengan tulisan admin. Kita masuk, seperti ini ada page yang untuk login. Kemudian username seperti biasa, ini itu dimasukkan adminnya ini di sini ada saya, Nadia Lovita, dan Dea Octavia. Kita masukkan misalnya adalah Dea Octavia ya sebagai admin. Kemudian kita masukkan passwordnya yaitu ASID. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini, yaitu dashboard. Kemudian setelah itu admin harus mengisi data masternya terlebih dahulu. Seperti ini. Silahkan deh ya. Untuk pertama-tama di sini kita harus mengisikan nama kecamatan. Sebagai contoh, kita mengambil nama kecamatan yaitu Gubeng. Lalu klik simpan.
Dan di sini juga ada beberapa fitur aksi, yaitu ada edit dan delete. Di sini kita akan mencoba untuk edit. Misal kita akan mengedit nama kecamatan dari Gubeng ini, kita menjadikan Kenjeran. Disimpan, maka di tampilan akan sudah berubah menjadi Kenjeran. Setelah mengisi kecamatan, kita akan mengisi data master kelurahan. Pada kelurahan, kita mengisi nama kelurahan, misalnya Sidotopo. Dan kelurahan Sidotopo ini berada di kecamatan, kita bisa milih ada di Simokerto, Jambangan, atau Kenjeran. Kita pilih yang Kenjeran untuk data yang paling baru tadi, lalu simpan. Di kelurahan juga sama, ada aksi edit dan delete. Kita bisa mencoba untuk editnya. Untuk editnya, nama kelurahan bisa diedit menjadi misalnya Kelurahan Bula. Bula pakai B. Lalu juga ada aksi delete. Kita akan mencoba untuk delete-nya. Mohon maaf. Bentar. Tak ini tak post. Ini bisa dikat nggak? Nggak. Ini itu nggak bisa nggak bisa di delete. Kalau delete, oh bisa. Oh. Ini nggak usah dikat kan, Nat? Bisa. Iki tak post kok. Iki tak post. Oh. Iki tak post. Ulang. Sik. Tak masuk Jadi nama. delete. Temukan Bula. Kaget aku anjir. Oke, simpan. Oke. Wes ya, mari kita itu lagi ya. 1, 2, 3. Pada tabel kelurahan ini kita juga mempunyai aksi, yaitu delete. Jadi contohkan. Nah, pada untuk kelurahan Bula tadi sudah hilang karena kita sudah mendelete-nya. Lalu ada data master Posyandu. Di data Posyandu ini kita bisa memasukkan, jadi klik nama Posyandunya, misal Bayi Ceria. Untuk kelurahannya, karena tadi sudah dihapus, jadi kita hanya punya pilihan Tambarejo dan Pagesangan. Mungkin kita bisa memilih Tambarejo. Untuk alamatnya, mungkin bisa alamat Tambak Sari, Jalan Tambak Sari nomor 10. Lalu simpan. Di Posyandu ini juga mempunyai aksi edit dan delete. Mungkin kita bisa mempraktekkan editnya. Mungkin bisa diganti untuk nomornya saja 15. Simpan. Dan bisa untuk di-delete juga. Nah, tabel yang baru tadi kita tambahkan sudah tidak ada pada tampilan ini. Selanjutnya ada role. Di role ini ada role super admin, admin, dan user. Lalu ada data master user. Nah, user ini ada saya dan Nadia sebagai super admin. Untuk yang 3 bawah ini adalah NIK orang tua dari pendaftaran balita yang nantinya akan saya jelaskan selanjutnya. Nah, kita bisa mencoba untuk menambahkan data balita mungkin. Untuk nama balita mungkin bisa nama Diva dengan NIK 059. Nama orang tuanya mungkin bisa Yayan. Untuk tanggal lahirnya ambil 2001 bulan 10 bulan 10 tanggal 10. Jenis kelaminnya kita bisa memilih laki-laki atau perempuan. Kita pilih yang perempuan. Untuk statusnya ada tercatat dan tidak tercatat, tapi kita di sini memilih tercatat. Lalu posyandu kita memilih bayi sehat. Dan di sini juga ada untuk upload file foto kakak, tapi karena kita tidak menyiapkan untuk foto kakak, jadi kita mencobanya memakai file foto random saja. Simpan.
data yang tadi ditambahkan barusan, Diva sudah masuk pada tabel. Lalu di sini juga ada search. Mungkin kita bisa mencoba search-nya dulu. Karena seperti di codingannya kita kan memakai like, jadi search-nya tuh nggak yang harus spesifik namanya harus sama. Jadi misal kayak nomor 2 ini Isal Mumtaz. Kalau kita nge-search-nya Mumtaz aja juga bakalan muncul nama Isal karena kita menggunakan like. Kalau kita tidak memasukkan data apapun dan mengklik search, yang akan muncul adalah seluruh data. Selanjutnya ada history Posyandu. Di history Posyandu ini juga sama, kita bisa meng-create. Untuk nama balitanya kita ambil nama Diva tadi. Lalu tanggal Posyandunya mungkin bisa hari ini 2022. Untuk kilogramnya bisa 10. Sentimeternya 40. Lalu untuk foto balitanya kita bisa random dengan foto yang sama tadi, Smart University. Oke, simpan. Sudah masuk pada tabel history Posyandu. Baik, kemudian saya akan menjelaskan untuk role dari user atau orang tua. Jadi untuk yang admin ini kita logout. Kemudian untuk user yang admin ini kita delete, kita akan masuk ke user. Di mana user ini jika dia ingin di tampilan web user ini itu ada blognya, jadi Asibik 1, jadi di sini ada tulisan bahwa informasi mengenai stunting itu sendiri, kemudian postnya by siapa, mungkin by Dea atau by Nadia. Kemudian di sini ada about. About ini maksudnya tentang aplikasi ini atau web ini itu untuk apa sih gitu. Jadi orang-orang bisa tahu. Jadi Asif ini itu aplikasi survei seperti itu. Kemudian jika user ingin melihat history Posyandu anaknya yang sudah dimasukkan di tiap-tiap admin itu tadi, maka dia akan di-redirect ke login terlebih dahulu. Jadi untuk username ini adalah NIK yang dimasukkan orang tua waktu mendaftarkan di admin. NIK-nya tadi adalah 059. Kemudian untuk passwordnya sendiri yaitu 123456. Kemudian kita klik masuk. Maka akan muncul history Posyandu, nama orang tuanya adalah Yayan, nama balitanya itu adalah Diva, tanggal lahir, jenis kelaminnya dia, kemudian tanggal Posyandunya itu kapan, kemudian ada detail dari berat badan dan tinggi badannya. Begitu. Kemudian kita logout, kan kembali ke seperti semula. Begitu penjelasan yang dapat kami sampaikan ya Dea ya. Ya, sekian presentasi dari kami kelompok 8. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.